Selamat sore, saya Raffi Kurnia Pangestu. Di sini saya merupakan seorang mahasiswa jurusan Teknik Informatika SA Unggul Internasional Kampus Gading Serpong, dan saya sedang menjalani sebuah magang sebagai UI UX designer di Skillful. Nah, tugas saya yaitu akan melakukan usability testing terhadap suatu solusi desain yang sudah saya buat. Nah, di sini saya mengundang Anda untuk melakukan usability testing tersebut untuk bisa berpendapat maupun nantinya akan bisa memberikan penilaian terhadap solusi desain yang sudah saya buat. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya juga mengenali saudara atau kita bisa saling berkenalan. Bisa dimulai dengan nama, pekerjaan, usia, dan juga domisili setempat. Silakan. Perkenalkan, nama saya saya merupakan mahasiswa di Universitas Esa Unggul, jurusan Teknik Informatika semester 7, dan saya berusia 20 tahun. Untuk saat ini saya berdomisili di Boyolali, Jawa Tengah. Oh, baik. Boyolali, Jawa Tengah. Jadi pekerjaan saat ini itu sebagai mahasiswa ya. Ya. Oke, untuk selama ini sebagai mahasiswa, apakah Anda pernah menyempatkan untuk belajar di luar jam pendidikan formal? Dan mengapa, Yes. kalau pernah? Saya pernah melakukan pendidikan non-formal di luar jam kuliah karena menurut saya pelajaran di kampus itu hanya mungkin 20%-nya saja, sehingga saya perlu untuk belajar di luar dan mungkin lebih lama dari pembelajaran di kampus itu sendiri. Oh gitu ya, Kak Kansa. Jadi lebih ingin meningkatkan skill profesional juga ya, Oh, intinya. iya. Lebih ke praktikal dan pembekalan lebih lanjut ya. Kemudian menurut Anda seberapa penting sih belajar untuk meningkatkan skill profesional Anda, dan mengapa tuh? Kalau bisa disebutkan alasannya. Seberapa penting? Um, saya itu sangat penting karena kita tidak bisa untuk hanya belajar dari satu sumber saja, dan untuk meningkatkan skill tentu kita perlu banyak melakukan praktikum dan tidak hanya sekedar mempelajari teori saja ya. Jadi menurut saya itu sangat penting. Oh, oke. Kemudian selanjutnya biasanya media pembelajaran apa sih yang digunakan oleh Kansa ini? Apakah seperti buku atau course online ataupun bahkan bootcamp gitu? Biasanya apa tuh yang biasanya Kansa pilih gitu? Saya biasanya memilih course-course online yang free, seperti contohnya EDX, atau yang lainnya. Kalau buku tidak terlalu menggunakan, ya, itu sih. Alasannya kenapa ya lebih memilih kursus online dibandingkan platform lain gitu ya? Mungkin ada alasannya. Karena menurut saya kalau melakukan pembelajaran melalui online video itu lebih jelas, dan penjelasannya lebih dari orang yang profesional dan berpengalaman. Biasanya yang dari course-course online itu dosennya itu lebih berpengalaman dan memang ditujukan untuk kita pelajari gitu. Oh, baik. Oh, gitu ya. Jadi biasanya atau sekarang pun apakah masih menggunakan course online sedang menempuh itu? Kalau masih ataupun pernah, bidang apa sih yang diambil oleh Kansa? Kalau saat ini sih belum menjalani lagi ya. Kalau pernahnya itu ya bidang IT, terutama tentang pemrograman mobile atau pemrograman website atau pembelajaran JavaScript seperti itu. Oh, baik. Kalau untuk meningkatkan skill profesional Anda, apa sih biasanya yang Anda sukai atau tidak sukai dari kursus online tersebut? Kalau misalkan kondisinya suka, apa yang disukai, dan kalau tidak, apa yang tidak disukai gitu. Yang saya sukai itu pertama,
karena penjelasannya yang mudah dipahami, lalu dosennya yang perkataannya juga jelas, UI website-nya yang mudah dan simple untuk diakses oleh semua orang, lalu progresnya bisa ditampilkan oleh website-nya gitu. Untuk yang tidak disukai, ya beberapa website itu memiliki fitur-fitur yang apa ya, ada yang bisa gampang diakses, ada yang enggak. Nah, beberapa yang tidak mudah untuk diakses itu kurang saya sukai, dan kadang pembelajaran online yang melalui YouTube atau melalui video itu tuh cara berkomunikasinya kurang jelas dan terlalu cepat. Oke, jadi lebih ke ketampilannya, terus juga penjelasan atau pemaparannya gitu ya, dari poin-poin tersebut dan juga mmm, mungkin dari efisiensi waktu apakah ada? Karena belajar di kursus online itu menurut Kansa, kenapa Kansa memilih belajar kursus online di luar jam perkuliahan? Apakah ada faktor waktu juga? Kalau ada, mengapa? Karena waktunya itu fleksibel ya, kita bisa memilih kapan saja, terus di mana saja. Kita nggak terpaku sama waktu yang ditentukan oleh kelasnya gitu, harus datang jam segini, harus datang jam segitu. Tapi tetap ada target yang harus kita capai, itu yang saya sukai dari course online gitu. Baik, Terus itu sih. oke. Mungkin ada yang ditambahkan untuk hal-hal apa aja sih yang menurut Kansa ini penting untuk bisa ada di suatu aplikasi kursus online? Aplikasi kursus online. Yang penting itu menurut saya progresnya ya. Kita udah sampai mana, progresnya bagaimana, sama fiturnya kan ya. Iya, bisa. Sama apa lagi ya? Fitur progres, sama untuk sementara sih itu. Oke, baik. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sudah catat ya pain point-nya. Jadi untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan ini. Jadi saya membuat solusi desain dari sebuah aplikasi pembelajaran online yang sudah saya buat. Biar saya share screen dulu ya, sebentar. Sudah bisa terlihat? Sebentar. Oke, sudah. Oke, baik. Jadi di sini saya Raffi Kurnia Pangestu memiliki ide untuk membuat sebuah aplikasi online di bagian tampilannya atau interface-nya dinamakan Tekuni. Mengapa Tekuni? Karena saya ingin orang-orang itu menekuni apa yang mereka pikir atau rasakan sebagai bidang mereka. Jadi nanti pembelajarannya juga akan maksimal dan juga mereka akan sangat kompeten dalam meningkatkan skill profesional mereka. Nah, di sini selanjutnya, tujuan penelitian ini sebenarnya itu untuk mencari tahu kebutuhan pengguna dalam melakukan pembelajaran online. Yang tadi saya tanyakan kepada saya. Terus kedua, mencari tahu kebiasaan pengguna dalam melakukan pembelajaran online. Nah, kayak biasanya sih ngapain aja sih, akses fitur apa aja sih, apa yang diinginkan sih dari pengguna gitu ya terhadap aplikasinya. Dan kemudian mencari tahu tingkat kegunaan, kemudahan, dan kepuasan dari solusi ide yang ditawarkan. Yang ketiga ini nantinya saya akan meminta saudara Hansa untuk bisa mempraktikkan prototipe yang sudah saya buat untuk merasakan experience-nya gimana sih kita mengakses pendaftaran dan login, pencarian kelas, mengakses fitur detail kelas, dan juga yang terakhir pembayaran kelas. Jadi nanti intinya Hansa akan login ke aplikasi tersebut, terus setelah menyelesaikan tugas pertama atau task 1 ini pendaftaran dan login, bisa langsung memberikan komentarnya atau feedback-nya terhadap apa yang dirasakan, apa yang kurang, dan sebenarnya untuk menyampaikan ini there's no wrong or right gitu ya. Jadi pure feedback. Kemudian juga sama yang akan dilakukan setelah pencarian kelas, feedback lagi, mengakses fitur detail kelas, feedback, dan terakhir pembayaran kelas dan juga feedback. Nah, yang terakhir ingin mengetahui user interface yang sudah dibuat apakah sudah cukup baik. Nah, untuk mengetahui apakah sudah cukup baik atau tidak, nantinya akan dihitung dari usability testing
menggunakan sistem usability scale. Nanti akan ada perhitungannya sendiri menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih Tekuni sebenarnya? Tekuni adalah sebuah solusi desain yang dibuat untuk meningkatkan skill profesional Anda di berbagai bidang pengetahuan berbasis aplikasi mobile. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, ini sebenarnya hanya tampilan desain dari sebuah aplikasi pembelajaran online. Nah, kemudian nantinya saya akan meminta saudara Kansa untuk mengakses prototipenya yang sudah dalam bentuk high fidelity. Jadi nanti bisa mengakses dari splash screen sehingga nanti ke pembayaran kelas. Jadi tugas pertama diselesaikan, feedback, selanjutnya feedback, dan hingga selesai. Seperti itu. Kemudian fitur-fiturnya yang tadi ada pendaftaran kelas dan login, mencari kelas, melihat detail kelas, dan membeli kelas. Jadi goals-nya ini dari user flow-nya ya, ada pendaftaran gimana sih kita mengakses login, apakah sudah familiar, apakah login ini sulit, atau justru mudah diakses seperti itu, hingga membeli kelas nanti. Nah, there's no opinion what it should be. Jadi nggak ada, there's no wrong opinion about it. If you want to deliver your thoughts or your opinions about the prototype, you can just easily go for it. So feel free to give your opinion. And untuk mengakses prototipenya, Kansa bisa langsung mengakses bit.ly.tekuni ya, biar saya sebentar. Saya copy dulu. Chatting room. Oke. Saya akan kopas dulu ke chat box ya. Sorry. Ya, bisa langsung diakses. Nanti saya juga meminta Kansa untuk bisa share screen ya. Oke, saya stop dulu. Share screen sekarang apa? Bentar. Oke, saya sudah bisa mengakses sekarang. Jadi saya akan share screen ya. Ya, silakan. Oh, host disable participant. Can you tolong izinin untuk share screen? Oke. Apakah sudah bisa? Oke, sudah. Baik, bisa. Oh, ini kan onboarding ya. Jadi sebelum onboarding itu ada splash screen. Sebenarnya bisa klik panah di bawah. Ada panah slide sebenarnya kalau ke bawah. Nah itu ke halaman 1 terlebih dahulu. Yang pertama, nah ini adalah splash screen-nya hingga onboarding atau pengenalan. Gimana sih pendapatnya Kansa mengenai tampilan ini? Apakah ada yang perlu diperbaiki atau kurang baik? Menurut saya untuk tampilan yang ini sudah cukup simpel dan enak di mata, warnanya juga nggak terlalu mencolok. Jadi untuk saya ini cukup baik desainnya. Oke, baik. Selanjutnya bisa menuju ke halaman login. Boleh diakses apapun itu. Coba aja ya. Google, Facebook, sign in. Oke. Apakah perlu feedback ini? Apakah sudah selesai mengerjakan task yang pertama ini untuk sign in dan sign up? Ini sign in-nya. Oke. Technology design medical. Oke, bisa di stop dulu sampai home itu. Jadi tadi sudah login dan pendaftaran. Apa sih kira-kira yang
bisa Kansa berikan pendapat mengenai halaman login dan pendaftaran? Apakah kesulitan dalam mengaksesnya atau ada yang tidak dimengerti gitu, dari fitur-fitur yang diberikan? Untuk halaman homepage-nya, untuk homepage menurut saya Sebentar Kansa, cukup. untuk login dan pendaftaran terlebih dahulu yang tadi sudah dilakukan. Ya, jadi nanti homepage task kedua ya, nanti setelah ini. Gitu. Ini bukan. Bisa kembali ke login atau register tadi. Jadi saya ya, jadi bagaimana merasakan loginnya, gimana sih, udah familiar atau belum, atau bagaimana, punya komentar Iya, apakah kekurangan gitu. Ya, untuk halaman loginnya menurut saya tidak ada kekurangan dan cukup familiar sehingga lebih mudah untuk diakses. Cukup mudah untuk diakses. oke, baik. Bagaimana dengan sign up-nya? Oke, sebentar. Oh, sign up. Oke. Saya. Oke. Hmm. Ya, cukup baik kok, familiar. Saya juga mudah untuk menggunakannya. Oke, ada hal-hal yang perlu ditambahkan tidak ya, menurut Kansa? Mungkin sign up-nya yang tombol ini mungkin bisa ditaruh di bawah karena biasanya mata langsung tertujunya di sini. Mungkin itu Oh ya, cuman opini saya saja sih. oke, di bawah ya. Baik. Untuk selanjutnya bisa langsung lanjut ke home. Tas pertama kita sudah selesai. Ini ya. Ya. Oke. Ini apa ini? Nah, Oh, nanti ya. oke. Ini dulu. Ya, kita sekarang sudah ada di home ya. Untuk yang tadi itu sudah kita lakukan ya, yang tas pertama. Yang kedua yaitu kita akan melakukan tas yang kedua, mencari kelas. Jadi silakan Kansa untuk mencari kelas. Bisa langsung dimulai. Oh, ini langsung ya. Fitur mencari kelas. Bentar. Oh, oke. Bentar mencari kelas. Oh, ini kan di box. Mohon Nanti maaf, agak langsung. putus-putus ya Kansa. Bentar. Untuk melakukan search, untuk melakukan pencarian course-nya, kita tinggal di sini kan ya, Iya benar. menulis nama course-nya. Oke. Ya, sudah cukup, menurut saya sudah cukup baik kok. Pandangan mata langsung tertera di sini, jadi memudahkan kita untuk mencari course-nya. Menurut saya gitu. Oke. Bisa nggak sih kira-kira Kansa tuh mencari kelas apa gitu, satu kelas gitu, dengan ya mengakses search-nya, terus ada petunjuk apa lagi, bisa sebenarnya kalau kita ingin mengetahui petunjuknya bisa klik 2 kali pada layar untuk mengetahui apa sih yang bisa diklik gitu ya. Oh, ininya. Ini, Ya, tahu yang mana. bisa melakukan pencarian kelas lagi mungkin. Oke. Ya, bisa lakukan. Oh, ya. Oke. Jadi, oh ya. Jadi udah langsung bisa dicoba ya yang di sini ya. Oh gitu ya, oke. Ada pendapat atau komentar mengenai fitur pencarian kelas barusan? Menurut saya sudah cukup bagus. Cuman mungkin yang bagian kategori bisa tidak usah di-scroll ke kanan, bisa ke bawah. Ke bawah ya. Iya, Oke, cuman jadi pendapat pribadi saya. oh iya, tidak apa-apa. Jadi untuk kategorinya ya terutama ya, ada sedikit komentar di sebelah sana. Ya, terima kasih untuk tas kedua ini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tas ketiga untuk bisa melihat detail kelas. Jadi
Bisa dipilih kelasnya. Oke, sebentar. Ini oke. Oke, Sebentar ya. Harga di sini. Menurut oke. saya ini juga mudah, simple untuk digunakan. Detail kelasnya juga tertera di sini dan sub menunya bisa dengan mudah untuk dicari gitu. Jadi kita nggak perlu scroll ke bawah. Saya Baik. ini ide yang bagus sih. Dan ada listnya di sini. Oke, barusan sudah dilakukan ya melihat detail kelas. Untuk task ketiga ini, yang selanjutnya adalah Kansa bisa merasakan untuk pembelian kelas. Silakan. Purchase ya. Oh, oke. Di sini walletnya di sini. Siap Bang. Oke. Iya, saya ini juga bagus sih. Boleh saya menambahkan saran? Iya, Mungkin karena boleh. sayanya yang Silakan. iya. Mungkin karena saya yang terlalu suka ininya untuk di bawah menunya, karena kalau di sini kadang tidak terlihat ya. Jadi mungkin ini bisa ditaruh di bawah seperti ini. Oh, oke. Itu Jadi hanya pendapat pribadi saya. baik, Kansa. Kita boleh lanjut lagi mungkin dari pembayaran. Ya, Bisa saya suka. Diulang. masih ada selanjutnya, maybe ya, karena Sama. belum sampai payment successful, bisa langsung diakses lagi tombol-tombolnya mungkin. Apakah ada Sini yang kah? Oh, card number, oke, balance, total tax, confirm. Oh iya 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 iya. Menurut saya ini juga mudah untuk digunakan. apakah ada yang belum Semuanya dimengerti? simple. Tidak. Tidak ya, oke. Semuanya sudah cukup gampang untuk sih. Jadi untuk informasi saja di sini adalah kondisi di mana kalau kredit cardnya itu insufficient balance atau tidak memenuhi amount of the money atau jumlah uangnya kurang gitu ya. Kemudian mungkin bisa dicoba untuk kartu yang masih bisa gitu untuk digunakan. Nih, oke. Ya ya ya. Sama ya menunya ya. Iya. Ada kekurangan atau komentar mengenai fitur ini? Tidak, menurut saya juga sudah cukup simpel dan mudah digunakan, walaupun pemula. Baik, bisa dilanjut lagi untuk konfirmasinya, konfirmasi pembayaran. Ya. Oke. Nah, udah sampai sini ada yang ingin ditambahkan atau merasa ada yang kurang terhadap fiturnya? Saya tidak ada sih. Cukup fiturnya sudah cukup memenuhi untuk kebutuhan pengguna. Baik. Oke, sampai sini sebenarnya task kita ada 4 dan sudah selesai dilakukan oleh Kansa. Jadi setelah ini saya ingin mengetahui tentang feedback saya terhadap fitur yang sudah saya buat atau solusi ide yang sudah saya buat. Saya akan menanyakan masing-masing fitur atau task yang tadi sudah dilakukan. Yang pertama, pendaftaran atau login, mencari kelas, melihat detail kelas, dan juga pembayaran. Nah, dari satu-satu tersebut, saya ingin mengirimkan Kansa 10 pertanyaan mengenai hal tersebut berdasarkan sistem usability scale. Jadi, saya langsung share di chat box. Sekarang boleh di stop sharing. Sudah selesai.
Nah, kalau bisa lihat di chat box itu ada 10 pertanyaan dimulai dari kata saya. Ada 10 jumlahnya. Nah, untuk pertama, 10 pertanyaan itu direfleksikan sebagai 10 pertanyaan untuk satu task. Jadi nanti ada 4 paket. Jadi ya, yang pertama itu untuk task pendaftaran dan login. Untuk question yang pertama atau pertanyaan pertama, menurut Kansa, apakah Kansa akan sering menggunakan fitur ini? Ini masih di login ya. Ya, untuk pertanyaan yang saya pikir, apakah saya akan sering menggunakan fitur ini ya? Untuk pertanyaan Iya. pertama. Menurut saya ini akan sangat dibutuhkan karena kita perlu login dan pendaftaran. Menurut saya ini ya akan sering dikenal pengguna, cukup sering. Baik, di sini sekalian bisa disebutkan skala Likert-nya ya. Range dari 1 sampai 5, menurut Kansa itu berapa untuk yang pertanyaan pertama, 1 sampai 5? Yang Login pertama dan itu pendaftaran ya. sangat tidak setuju, sampai yang kelima itu sangat setuju. Jadi range-nya seperti itu. Jadi bisa diberikan nilai mungkin untuk pertanyaan pertama. Ya, range-nya. Skalanya ya. Iya, sebentar saya kasih ya. Jadi 1 itu strongly disagree, 5 itu sangat setuju. Jadi 1 sangat tidak setuju dengan statement tersebut, 5 sangat setuju dengan statement tersebut. Jadi yang untuk pertama kira-kira bisa diberikan berapa? Menurut saya 5 karena itu sangat diperlukan oleh pengguna, terutama pengguna baru. Dan apalagi ketika kita mungkin relogin atau keluar dari HP atau keluar dari laptop, login itu merupakan fitur yang sangat diperlukan. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja bisa memberikan nilai per question-nya ya. Jadi 2 sampai 10 bisa langsung saja ya. Untuk yang kedua, yang kedua, saya merasa fitur ini terlalu rumit padahal saya dibuat lebih sederhana. Menurut saya nomor 1 strong disagree. Nomor 1 ya. sangat enggak setuju. Ya. Baik. Kemudian yang nomor Nomor 3 bisa 3, langsung dilanjut hingga ke 10. saya rasa fitur ini mudah digunakan. Ya, nomor 5. Baik, selanjutnya bisa langsung. 4, saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan fitur ini. Nomor 1, skala ya. 1. Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik dalam sistem. Nomor 5, Nomor 5, skala. oke. Baik. Sinyal. Kemudian Ya. Saya rasa banyak hal terdapat pada fitur ini. Banyak hal yang tidak konsisten. Nomor 1, skala 1. Oke. Boleh lanjut lagi? Dengar ya. Lanjut. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan skala 5, saya sangat cepat sih, mudah. Terus saya menemukan bahwa fitur ini sangat tidak praktis ketika digunakan. Skala 1. Nomor 9, saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. Skala 5. Saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan fitur ini. Skala 1. Oke. Baik, itu untuk task pertama sudah selesai. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, kita bisa langsung lanjut ke task kedua. Saya bisa share screen terlebih dahulu mungkin agar tidak membingungkan. Jadi bisa dilihat dari sini. Jadi langsung kita bisa ke task kedua ya. Apakah Kansa akan menilai berapa? Pencarian kelas, untuk pencarian kelasnya. Berarti. Pencarian kelas. Saya pikir saya akan menggunakan fitur ini. 5. Baik. Saya merasa fitur ini terlalu rumit, padahal dapat dibuat lebih sederhana. 1. Saya rasa fitur ini mudah untuk digunakan. 5. Saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis. 1. Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik dengan sistem. 5.
Saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada fitur ini. 1. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan cepat. 5. Saya menemukan bahwa ini sangat tidak praktis ketika digunakan. 1. Saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. 5. Saya harus belajar hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan fitur ini. 1. Oke, baik. Untuk acuan tadi 1 dan 5 sebenarnya bisa memilih 2, 3, dan 4 ya sebenarnya. Jadi dari tidak sangat setuju hingga setuju. Jadi bisa langsung aja diutarakan jika memang tidak segitu nilainya, dan nanti saya tanyakan lagi alasannya seperti itu. Kemudian untuk task ketiga mengakses fitur retail class, silakan. Fitur retail class. Saya pikir akan sering menggunakan 5. Saya merasa fitur terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana. Fitur kelas ya, buat lebih sederhana. Mungkin saya rasa fitur ini terlalu rumit. 1, saya itu enggak. Nomor 3, saya rasa fitur ini mudah untuk digunakan. Ya, 5 untuk digunakan. Saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis. Enggak. Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang Jadi berapa yang terintegrasi tadi dengan yang baik. untuk teknis? Mohon maaf. 1. Oh, oke. Silakan. Mana tadi? Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik dalam sistem. 7 sih 5. Saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat di fitur ini. 1. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan cepat. 5. Saya menemukan bahwa fitur ini sangat tidak praktis ketika digunakan. Sangat tidak praktis. Mungkin 2 kalau mungkin beberapa orang bisa menemukan cara atau tampilan UI yang lebih baik. 2. Lalu sampai mana tadi? Ini. Saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. 5. Lalu saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum menggunakan fitur ini. Kemudian selanjutnya untuk task keempat, mohon maaf, ini task keempat ya, untuk pembayaran, silakan. Saya pikir saya akan sering menggunakan fitur ini, mungkin 3, karena mungkin tergantung quality dari webnya. Kalau bagus ya akan sering beli course-nya, kalau tidak ya mungkin hanya sekali 2 kali saja. Lalu saya merasa fitur ini terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana. Lebih sederhana ya. 1, saya rasa ini mudah untuk digunakan. 5, saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat menggunakan fitur ini. 1, menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan 5. Saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada fitur ini. Konsisten. 1. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan baik ya. 5. Saya menemukan bahwa fitur ini sangat tidak praktis ketika digunakan. 1. Praktis. Saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. 5. Saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan fitur ini. Mungkin perlu sedikit belajar, jadi 4. Oke. Oke, selesai sudah untuk 4 task dan penilaiannya masing-masing menggunakan skala Likert. Mungkin cukup sampai sini saja karena memang sudah selesai ya, sampai penilaiannya juga dari pertama kali perkenalan aplikasi, terus juga presentasi aplikasi, dan juga mencoba aplikasi tersebut, mengakses setiap fitur, task 1 sampai 4, dan juga penilaiannya. Sampai sini saja. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa dari Kansa sendiri lebih prefer kepada course online karena penjelasannya itu mostly atau commonly itu lebih berkualitas dibandingkan berkuliah tatap muka karena bisa lebih banyak explore
materi lagi dan juga dengan tenaga Bisa pengajar diulang. yang variatif. Oh iya, bisa diulang juga. Dan juga ada yang ditambahkan lagi untuk sesi kali ini, mungkin yang bisa akan saya tambahkan sejauh ini dari tas 1 sampai tas 4 secara keseluruhan maksud saya, sorry. Keseluruhan, kesimpulan itu sangat mudah untuk digunakan. Walaupun kita pengguna baru, itu cukup mudah untuk digunakan dan familiar untuk fitur, icon, dan lain-lain, dan cukup lengkap sesuai yang dibutuhkan. Bahkan ada history course-nya juga, jadi saya itu sangat mudah untuk digunakan. Baik, tadi sempat menyinggung tentang progres. Bagaimana dengan progres kelas yang tadi Ya, juga disediakan? Pendapatnya mengenai menurut hal saya tersebut. tadi saya sempat melewati ya yang di bagian historinya. Tadi tulisan my on progress courses itu menurut saya memenuhi kebutuhan pengguna sih, memenuhi kebutuhan pengguna, dan juga ada monthly leaderboard. Jadi kita lebih terpacu untuk belajar lagi, bisa terekam di situ gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Hansa atas waktunya. Saya sangat berterima kasih untuk Kansa karena sudah menyempatkan waktunya dan juga menyita mungkin tenaganya juga ya karena harus memikirkan pendapat atau opininya. Jadi sebelum saya Iya. tutup, Nggak apa-apa. saya juga akan memberikan kenang-kenangan kepada Kansa sebagai responden berupa saldo e-wallet, digital wallet sebesar Rp30.000. Bisa nanti PC atau kontak saya langsung setelah meeting ini selesai. Jadi terima kasih untuk Kansa udah ingin berpartisipasi. Saya doakan semoga selalu sehat dan juga bisa beraktivitas dengan maksimal. Apalagi sudah di semester akhir ya, kalau tidak salah. Oke, cukup sekian Iya. penelitian saya yang saya lakukan hari ini bersama Saudara Kansa. Saya Rafiq Kurnia Pangestu, izin menutup meeting ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Maybe kita nanti akan ada kerjasama dan lain-lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.